Kalau herd immunity sudah tercapai, ya berarti udah nggak ada lagi tuh masker, nggak ada lagi tuh COVID, nggak ada. Herd immunity udah tercapai. Sudah 90%, nggak perlu lagi tuh Pak sertifikatan. Pertanyaannya sebenarnya vaksinasi ini yang Bapak lakukan itu untuk herd immunity atau untuk yang lain? Tetap santuy, tetap akal sehat, jangan lupa ngopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo, suara kebenaran bersama gue Babe Aldo yang tetap santuy, tetap akal sehat, jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding yang kemarin. Viva Republik Indonesia, panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Semangat, Indonesia semangat. Oke guys, seperti biasa, buat kalian yang perlu ramuan herbal untuk meningkatkan daya imunitas tubuh, nih, Kusul Hindi. Ini langsung aja dibeli, cara buatnya gampang. Alhamdulillah khasiatnya bagus buat badan. Insya Allah bisa membantu kita menjaga kesehatan, dan mudah-mudahan yang sakit dari kita Allah jadikan itu sebagai sakit penghapus dosa, penambah pahala, dan mudah-mudahan segera disehatkan sama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang sakit, yang sehat, mudah-mudahan sehatnya bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Semangat Indonesiaku, ayo bersatu Indonesia, ayo bersatu. Ya, ayo bersatu Indonesia, ayo bersatu rakyat Indonesia, ayo bersatu. Itu pesan yang harus gua sampein pokoknya. Lepaskan perbedaan agama, ras, suku, etnis, perbedaan mazhab, pokoknya jadikan satu dulu buat Indonesia. Ini ada berita yang luar biasa, gue baca di Twitter. Nih, di Twitter, tadi gue ngeklik nih, dari Abel KT. Ngapain sih lu lindungi sistem sampah? Perlu lindungi capek sama negara. Ngapain sih masih membela aplikasi sampah? Peduli lindungi. Ini kan lu kan nggak pernah dilibatin. Tahu-tahu ini mendadak jebokin, mau kelihatan kabinet kompak palsu lu. Waduh, ini netizen udah marah banget itu ya. Jadi apa sih beritanya dari CNBCindonesia.com? Kita lihat ya beritanya. Ini beritanya, sertifikat vaksin Jokowi bocor. Ini hasil investigasinya. Iya, ini jadi guys, ini yang kami khawatirkan dari masalah vaksinasi. Gue kemarin sempat posting di IG gue ya. Gue bertanya kepada Bapak Anies Baswedan. Untuk mencapai herd immunity, kekebalan kelompok, itu minimal DKI Jakarta itu 70% sudah divaksinasi. Oke, untuk mengejar 70% divaksinasi agar mencapai kekebalan kelompok itu berbagai cara dilakukan oleh pemerintah. Nah, sekarang Jakarta sudah 90% yang divaksinasi. Mestinya herd immunity sudah tercapai. Kenapa masih, kalau herd immunity sudah tercapai, ya berarti udah nggak ada lagi tuh masker, nggak ada lagi tuh COVID, nggak ada. Herd immunity udah tercapai. Sudah 90%, nggak perlu lagi tuh Pak sertifikatan. Pertanyaannya sebenarnya vaksinasi ini yang Bapak lakukan itu untuk herd immunity atau untuk yang lain? Nih yang bahaya nih, kalau sertifikat vaksin Pak Jokowi aja bocor, gimana nasib kalian? Kita baca dulu beritanya. Pemerintah buka suara soal penyebaran informasi sertifikat vaksinasi COVID-19 Presiden Jokowi dalam keterangan pers bersama Kementerian Kesehatan, Badan Cyber dan Sandi Negara BSSN dan Kementerian Kominfo mengatakan, apa nih? Aduh.
Akses sertifikasi vaksin menggunakan fitur dalam sistem Peduli Lindungi. Akses pihak-pihak tertentu terhadap sertifikat vaksin COVID-19 Bapak Presiden Jokowi dilakukan menggunakan fitur pemeriksaan sertifikat vaksin COVID-19 yang tersedia pada sistem Peduli Lindungi. Juru bicara Kementerian Kominfo Dedi Permadi Jumat. Dedi menambahkan fitur itu sebelumnya memiliki syarat menyertakan nomor handphone, namun saat menggunakan irma parameter yaitu nama, nomor identitas kependudukan, tanggal lahir, tanggal vaksin, dan jenis vaksin ini dilakukan untuk memudahkan masyarakat mengakses sertifikat. Sementara itu, NIK dan tanggal vaksinasi Jokowi disebut Dedi bukan berasal dari sistem Peduli Lindungi, namun informasi NIK sudah lebih dulu ada di situs Komisi Pemilihan Umum. Sedangkan informasi tanggal vaksinasi bisa didapatkan melalui pemberitaan media massa. Pemerintah terus mengawasi keseriusan seluruh pengelola dan wali data untuk menjaga keamanan sistem elektronik dan data pribadi yang dikelolanya, baik dalam hal teknologi, dan sumber daya manusia. Sebelumnya, sertifikat Jokowi beredar di Twitter tanpa Jokowi telah melakukan vaksinasi pada tanggal 27 Januari 2021 menggunakan CoronaVac buatan Sinovac. Pak Jokowi pakai Sinovac. Hal ini sontak menimbulkan reaksi netizen. Mereka khawatir atas keamanan data pribadinya. Ini yang penting nih. Mata gue perih banget. Tulisannya kekecilan. Ini guys, jadi ini yang perlu menjadi pertanyaan ya. Seperti yang gue tanyain di awal tadi tentang masalah data ini. Ya, selain isi vaksin ya itu data yang masuk. Ya, aplikasi Peduli Lindungi yang harus diaktifkan. Nah, ini perlu diteliti juga. That's why salah satu alasan gue kenapa ini mencurigai cara vaksinasi yang seperti ini. Vaksin itu hak asasi gitu. Orang mau sehat boleh dengan caranya masing-masing, boleh dengan vaksin merek apapun. Sekali lagi, merek apapun, Sinovac kah, AstraZeneca kah, Moderna kah, vaksin Nusantara kah, atau nggak vaksin. Ini yang gue mau perjuangin. Dan karena ini ya, akhirnya kan bocornya data ini bocor datanya, apa nggak mungkin terjadi sama diri kita juga? Kalau seorang presiden aja bocor datanya, dan ini yang dikatakan oleh netizen nih ya. Lo tahu netizen Indonesia, waduh, iya, diajak berantem mending ajak makan pecel lele. Diajak kelut pegel ya. Jauh-jauh hari bang, udah mau wanti-wanti tentang APK ini, kan? APK-nya yang disalahkan. Ini ibarat urusan rumah tangganya Gibran dan Demokrat. Lu kenapa jadi ke situ? Agak lah, itu bukan itu. Ini ada 8 komentar ya. Ini netizen. Ini pertanyaan nih. Sebetulnya vaksinasi ini untuk sertifikat atau untuk kesehatan? Kalau untuk kesehatan, Jakarta sudah 70% lebih, sudah 90% divaksinasi. Kenapa masih dikejar-kejar untuk masalah vaksin ini? Door to door lah. Kenapa Pak? Pak Anies, kenapa? Pak Anies Baswedan. Nih Pak, yang terhormat Bapak, minta maaf suara saya keras. Bukan saya kayak pengen berteriak sebenarnya Pak. Cuman kadang nggak didengar-dengar sih Pak ya. Sudah 90%. Berarti sudah tercapai herd immunity. Udah nggak di Jakarta udah nggak takut sama COVID. Jangan dikejar-kejar vaksinasi. Jangan jadikan syarat sertifikat vaksin sebagai syarat untuk beraktivitas di Jakarta. Sudah herd immunity. Kami wajar curiga Pak. Data Pak Jokowi aja bisa bocor.
apalagi kita. Itu aja dari gue. Share video ini. Nggak apa-apa deh. Yang nanya Babe Aldo, Pak. Herd immunity itu kalau sudah 70% divaksinasi warganya. Jakarta udah 90%. Jadi udah jangan lebay gitu Pak ya. Mudah-mudahan. Kenapa ini Pak? Apakah ini memang mau mengejar data atau mengejar kesehatan? Itu aja dari gue ya Pak ya. Minta maaf. Ayo rakyat sadar. Bersatu yuk. Bersatu. Rakyat sadar. Bersatu. Rakyat sadar. Bersatu. Jangan sampai kita ini, negara kita ini 17 Agustus tahun 1945 sudah merdeka. Kita bukan hidup di negara yang terjajah, bukan. Kita hidup di negara yang merdeka. Dan untuk mencapai kemerdekaan ini perlu pengorbanan dari para pejuang dulu. Kenapa sampai ke kita ini sekarang kita kayak terjajah ya? Ini informasi yang harus Bapak pejabat, khususnya Pak Anies Baswedan, bisa menjelaskan kepada rakyat, khususnya warga Jakarta, atau orang yang tinggal di Jakarta. Herd immunity itu kalau sudah 70% divaksinasi. Ini sudah 90%. Kenapa kebijakannya masih begini, Pak? Ini yang akan kami kejar terus, Pak. Bapak harus menjelaskan kepada kami. Itu aja dari kami. Kami minta maaf kalau ada salah ya, Pak. Data presiden aja bisa bocor, walaupun ya dilindungin begitu, ya nggak apa-apa. Tapi buat rakyat Indonesia, mau sampai kapan kalian tidur? Bersatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat rakyatku. Semangat rakyat Indonesia. Semangat bangsaku. Indonesia merdeka. Nggak boleh dijajah.